anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, dengannya ada kesempatan bagi kita untuk selalu mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang telah menginginkan atau telah memiliki mungkin tujuan-tujuan, jadwal yang telah dia tentukan di malam hari, tetapi di pagi hari Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Dan berapa banyak orang yang di pagi hari dalam keadaan sehat, tetapi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya sebelum matahari terbenam. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ini karunia yang besar. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, umur adalah modal bagi seorang muslim. Manakala dia gunakan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya umur yang Allah berikan itu bisa menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah, bisa ditukar dengan surga, bahkan lebih daripada itu. Karena amal kita ini tidak bisa ditukar dengan surga. Hanya saja amal kita ini bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya dia akan masuk ke dalam surga. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara berkaitan dengan adab, maka selayaknya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menjunjung tinggi adab kepada Khalik dan adab kepada makhluk, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan adab kepada makhluk-makhluknya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa sebelum belajar ilmu beliau belajar adab. Tapi tidak mungkin belajar adab itu tanpa ilmu. Sehingga bagaimana seorang selayaknya menuntut ilmu berkaitan dengan adab, lalu dia praktikan, kemudian dia sembari dengan itu mempelajari perkara-perkara yang wajib baginya. Karena ada ilmu yang wajib saat ini yang harus dia pelajari, dan ada ilmu yang sifatnya bisa ditunda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku telah mengajariku adab, maka adabku menjadi baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita prioritaskan di dalam belajar adab. Maka yang pertama kali bagaimana adab kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memiliki adab kepada manusia dengan adab yang baik, kepada makhluk dengan adab yang baik, tetapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya itu akan sia-sia di hadapan Allah. Layaknya orang yang dia memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun yang luar biasa, mungkin dia juga mudah untuk mengeluarkan hartanya, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, tetapi tidak memasukkan iman ke dalam kolbunya. Dia orang musyrik atau orang kafir, niscaya meninggal dalam keadaan itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan itu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dianggap sia-sia. Tetapi seorang muslim, manakala dia melakukan sekecil apapun yang dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Gak ada orang di sini sedekah infak ke masjid ad-du'a kurma cuma secuil untuk iftar, nggak ada, insya Allah. Paling sedikit mungkin 1 kotak yang beratnya bisa setengah kilo atau 1 kilo atau 3 kilo dan seterusnya. Tidak ada secuil kurma, tidak ada. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jangankan 1 kardus, jangankan 1 kotak, secuil kurma saja, jika dimaksudkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan bernilai di sisinya, bisa menghindarkan dirinya dari api neraka, walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Beliau Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bagaimana selayaknya seorang muslim beradab kepada Rabbnya. Qala rahimahullah, al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tuhsa. Seorang muslim melihat apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemberian-pemberian yang tidak terputus, wa ni'amin la tu'ad, dan nikmat yang tidak bisa dihitung. Ada di sini Bapak Ibu bisa ngitung nikmat Allah. Jangan jauh-jauh dari bangun tidur sampai sekarang, mungkin 2 jam 3 jam, dihitung coba nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Satu kegiatan bisa mengandung banyak nikmat. Berangkatnya kita dari rumah ke masjid, ada nikmat sehat, ada nikmat selamat, ada nikmat nafas, ada nikmat mata yang bisa untuk melihat sehingga kita bisa sampai ke tempat ini. Ada nikmat iman, sehat, matanya baik, kendaraannya normal, tapi kalau imannya tidak ada, tidak mungkin datang ke sini. Tidak akan mungkin sampai ke masjid ini. Untuk melaksanakan sholat subuh tidak akan mungkin. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke sini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penerangan kepada kita, dan seterusnya. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ni'amin la tu'ad, nikmat yang tidak akan mungkin bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, iktanafathu min sa'ati ulukihi nutfatan fi rahimi ummihi
itu ada sejak dia sebagai nutfah, air mani yang ada di rahim ibunya. Kita ini bisa lahir karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, pasti tidak akan jadi. Kalau sudah hamil, tidak berkehendak untuk mendapatkan nikmat hidup di dunia, pasti akan keguguran. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, umur kita sampai saat ini pasti kecil kita sudah meninggal dunia dengan berbagai macam cara. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari seorang itu masih menjadi mani, wa tusayiruhu ila ayyalqa rabbahu, dan itu terus menerus sampai nanti dia berjumpa dengan Rabb-nya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kali harus kita hadirkan agar kita beradab kepada Allah, yaitu bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Maka syukur tersebut harus dilakukan, kata beliau, bilisanihi, dengan lisannya, bihamdihi wassana alaihi, dengan memujinya dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Asna yusni, memuji, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dengan lisannya dia memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berikutnya wabijawarihi, dengan anggota badannya. Apalah artinya lisan yang tidak dibarengi dengan anggota badan? Lisannya masya Allah, tetapi perbuatannya wal'iyadzubillah. Ini yang berbahaya. Maka lisannya harus dibarengi dengan perbuatannya. Keduanya memiliki keterkaitan. Ditambah lagi dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbunya. Jadi tidak hanya sekedar alhamdulillah sholat, qalbunya hampa. Seperti siapa ini Bapak Ibu? Orang-orang munafik yang ada, contohnya yang ada di zaman Nabi. Sholat di belakang Nabi. Ini orang munafik yang hakikatnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya munafik di zaman Nabi, yang dia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taklim pun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan bisa jadi kalimat-kalimat yang baik dan melakukan ketaatan secara zahir, tapi qalbunya membenci Islam, qalbunya membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bersyukur kepada Allah. Dan tentu yang seperti itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai fatal, ada yang parah, bisa untuk diperbaiki, ada yang pertengahan, ada yang kecil. Khawatir itu menimpa pada diri kita, baik tarafnya kecil, pertengahan, atau mungkin sudah parah. Kecil, ada di sini keraguan, tidak bersyukur kepada Allah. Apakah ini benar-benar nikmat dari Allah? Lalu dia kaitkan kepada yang lain. Banjir yang menimpa kota kita di malam atau di sore kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Mudah-mudahan ujian tersebut bisa menaikkan iman-iman kaum muslimin. Lalu dia kaitkan dengan yang lain. Oh, bisa jadi ini karena bintang ini, bisa jadi karena ada apa, dan seterusnya. Dikaitkan dengan yang lain. Padahal itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikaitkan kepada yang lain. Mendapatkan musibah misalkan karena ada
burung gagak yang terbang. Ini mengaitkan kepada yang lain, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mendapatkan nikmat mengatakan ini hasil dari kepandaian saya. Karena saya pintar berbisnis, sehingga harta yang ada itu melimpah kepada saya. Nah, ini tidak menganggap bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir seperti Qarun yang ketika miskin dia menjadi umatnya Nabi Musa, tetapi ketika sudah kaya diingatkan, saya kaya itu karena kepandaian saya. Lihat Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah perbuat. Allah tenggelamkan itu Qarun beserta harta bendanya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengkayakan orang dalam sekejap, dan sangat mudah bagi Allah untuk memiskinkan orang dalam sekejap. Berapa banyak orang-orang yang sombong, yang tinggal di kota yang megah, mereka mengatakan kami akan abadi, tetapi dalam sekejap 3 hari hangus. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya atas izin Allah, nikmat dan musibah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita sebagai muslim yang beradab kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayakunu hadza adaban minhu ma'allah. Dan ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Id laisa minal adabi fi syai'in kufranun ni'am. Karena bukan termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kufur nikmat, wa juhudu fadlil mun'im, dan menentang karunia yang memberi nikmat, wa tanakkur lahu, dan dia menentang lahu lil ihsani wa li in'amihi, kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mungkin bisa terhitung, mampu untuk itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama adab kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya. Berikutnya beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, wa yangdurul muslim ila ilmihi ta'ala bihi wa tilaihi ala jami'i ahwalihi. Dan seorang muslim melihat kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itilak mengawasi pada setiap keadaannya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua ini al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang memiliki adab kepada orang lain, maka dia tidak mau untuk menjadikan orang lain tadi menjadi orang yang murka, orang yang benci kepadanya. Ibarat seorang beradab kepada kedua orang tuanya, dia tidak mau orang tuanya benci kepadanya. Wallahu masalul a'la, dan permisalan Allah lebih tinggi. Dia beradab kepada Allah, tidak mau Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepadanya, sehingga merasa diawasi oleh Allah. Dia faham Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu mengawasi segala apa yang dia lakukan.
fayamtali'u qalbuhu minhu mahabah, sehingga dia isi kolbunya dengan rasa takut kepada Allah, wa nafsuhu lahu waqaran, dan jiwanya itu benar-benar apa? Waqar wa ta'dziman, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dan dia malu untuk menyelisih Allah. Wal khuruj an ta'atihi, keluar dari ketaatan kepadanya. Nah, ini seorang muslim yang merasa diawasi oleh Allah. Satu, takut kepada Allah. Kedua, malu kalau menyelisihi syariat-syariatnya, perintah-perintahnya. Menurut Ibnul Qayyim, ada dosa yang menyertai dosa. Ada dosa yang menyertai dosa. Apa di antaranya? Satu, senang dan menikmati dosa. Menikmati dosa itu dosa di atas dosa. Zina. Zina ini dosa. Lalu ketika zina dia menikmati, ini juga dosa. Atau seorang melakukan kemaksiatan di dalam kesendirian, ini dosa, dan dia merasa aman dari itu, menganggap Allah tidak melihatnya, ini dosa. Jadi dosa di atas dosa. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah memperbanyak dosa di dalam dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, id laisa minal adabi, karena bukan dari adab ayyujahirul abdu sayyidahu bil ma'asi, seorang hamba terang-terangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Apa dalilnya Bapak Ibu? Kullu mu'afa, setiap orang itu akan dimaafkan dosanya. Illal mujahirin, kecuali yang menampakkan dosa. Sekarang ini banyak Bapak Ibu, dosa diviralkan. Siapa yang memviralkan? Pelakunya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, di malam hari berbuat dosa, paginya Allah tutup. Tapi kemudian dia sampaikan kepada halayak, bangga dengan dosa itu. Konteks hari ini, dia berdosa, dia viralkan di media sosial, bangga dengan itu. Kira-kira kalau seorang melakukan dosa, Allah ampuni atau tidak? Kalau kita yakin bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi bagi orang yang mujaharah, apa mujaharah? Dia menampakkan dosa, terang-terangan berdosa, akan sulit untuk bertobat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun lama untuk mengampuninya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yuqabilahu bil qabahi warradhail. Ini yang parah juga. Dia, yaitu hamba, setelah mendapatkan nikmat yang harusnya tadi bersyukur dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi membalas Allah dengan apa? Al qabahi warradhail. Perkara yang jelek, perkara yang buruk, yaitu maksiat, warradhail, dan hina. Ini kalau kita kiaskan kepada diri kita Bapak Ibu, anak kita sudah kasih kenikmatan, fasilitas yang luar biasa, tiba-tiba dia tidak mau untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Pertanyaannya, bagaimana dalam hati kita? Jengkel, dongkol. Sudah dikasih fasilitas, dimintai tolong tidak mau.
Atau mungkin ada orang yang memberi ya sesuatu kepada orang lain. Orang lain ini kemudian apa? Menjengkelkannya. Yang terjadi dia dongkol. Bahkan bisa jadi mengucapkan kata-kata, mengumpat kata-kata untuk mengungkit-ungkit pemberian. Ini manusia terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita maksiat, Allah masih berikan apa? Berikan nikmat. Apalagi kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, katanya semakin tinggi iman semakin tinggi ujiannya. Jawabannya benar. Semakin tinggi keimanan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian kepadanya supaya imannya bisa naik. Maka kalau orang di dunia ini ukuran kebahagiaan, ukuran nikmat adalah hanya dunia, hanya kenyamanan, niscaya tidak akan masuk pada logika iman. Tetapi bagi orang yang beriman, nikmat yang terbesar adalah iman. Kami ulangi, bagi orang yang beriman, bagi orang baik, orang soleh, nikmat terbesar adalah iman. Sehingga apapun yang terjadi padanya, jika itu bisa meningkatkan iman, berarti itu nikmat yang luar biasa. Orang beriman beda dengan hamba dunia, beda dengan orang yang bermaksiat. Nikmat yang ada atau yang ada di posisi teratas apa? Fasilitas dunia. Fasilitas dunia itu nikmat. Nikmat bukan berarti kemudian adab, itu nikmat. Tetapi nikmat di golongan berapa? Urutan berapa? Yang tertinggi adalah iman. Oleh karenanya benarnya para sahabat di dalam memandang ini, kita jumpai mereka merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun tersembunyi, tetap istiqomah. Kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab kalau siang itu seperti singa. Bahkan ketika beliau akan diangkat menjadi khalifah, ada sebagian sahabat yang ragu, jangan Umar ini keras. Kalau pemimpin nanti keras bahaya. Karena Umar itu sebenarnya bukan keras, tapi tegas. Ketika mendapati kekufuran, ya Rasulullah, adrib unuqahu, ya Rasulullah, izinkan saya untuk penggal batang lehernya. Ini Umar ketika di siang hari seperti singa, tegas untuk apa? Di atas kebenaran. Ini Umar. Di malam hari layaknya seperti rohib-rohib yang ada di tempat ibadah mereka, selalu beribadah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ada bekas air mata air mata mengalir di pipi beliau. Ini Umar bin Khattab. Bahkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW katakan, kalau Umar melewati suatu lembah, maka syaitan tidak akan lewat di lembah yang dilewati oleh Umar. Umar kalau masih hidup lewat di depan masjid Ad-Du'a, di depan masjid Ad-Du'a tidak ada setan. Takut setan ini. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar ini sampai-sampai ketika ada orang yang meninggal dunia, atau sebelum itu Hudzaifah bin Al-Yaman pernah mendapatkan bocoran dari Rasul siapa nama orang-orang munafik. Umar ini saking takutnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertanya, wahai Hudzaifah, adakah nama saya dalam daftar orang munafik? Tidak ada. Kata Hudzaifah, tidak ada. Ini bukan pencitraan, tapi apa benar-benar takut kepada Allah. Umar bin Khattab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala
mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan. Kalau kita mengatakan Allah tidak tahu, bahaya ini. Makanya ini tadi, dosa di atas dosa. Ketika berdosa sembunyi-sembunyi, menganggap Allah tidak tahu. Menganggap Allah tidak tahu dosa. Dia melakukan dosa, itu juga dosa. Ini berbahaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, adab kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah. Bahkan ini derajat ihsan. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, bertanya tentang Islam, tentang iman. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seakan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu menghadirkan itu, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga, kata beliau, qala rahimahullah, wa yangdurul muslim ilaihi ta'ala wa qad qadara alaihi. Dan seorang muslim melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan untuknya. Wa akhadha binasiyatihi, dan telah berada di atas ubun-ubunnya, yaitu mengambil janji, maksudnya annahu la mafarra lahu wa la mahrab, bahwa tidak ada tempat untuk berlari dan tidak ada tempat untuk menghindar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya di sini? Yaitu tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan seluruh apa yang menjadi miliknya, perkaranya, kepada Allah, yaitu tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, wa yufawwidu amrahu ilaihi, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah, wa yatawakkalu alaihi, bertawakal, menggantungkan itu kepada Allah. Sering ketika dibahas tentang tawakal mencantumkan hadis burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum." Seandainya kalian bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum, pasti akan diberikan rizki. Di sini Rasul mengatakan dengan lam takkid untuk menguatkan, la razaqakum, pasti dapat rizki. Seperti burung, pagi dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Ini contoh, bukan berarti yang lain tidak. Layaknya seperti seorang pedagang, dia belum tahu siapa yang akan membeli dagangannya. Dia berangkat pagi hari, insya Allah nanti ada yang beli. Atau mungkin seorang karyawan juga bisa. Dia berangkat walaupun mungkin ada nominal di akhir bulan atau nominal di awal bulan, tetapi dia tawakal kepada Allah. Bagaimana bentuk tawakalnya? Saya berangkat untuk mencari rizki, menghidupi anak istri saya, kemudian selebihnya saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah menyelamatkan saya, menyampaikan saya dari tempat ini menuju tempat kerja saya. Kalau ditakdirkan dia tidak sampai tempat kerja, ditakdirkan tidak mendapatkan nominal di akhir bulan, niscaya dia tidak akan dapat. Dengan apa? Mungkin dimatikan sebelum bulannya atau sebelum waktunya datang, atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai tempat, atau mungkin mendapatkan kendala-kendala sehingga kemudian dia tidak diterima lagi di tempat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab kepada Allah, adab kepada penciptanya. Beliau mengatakan, id laisa minal adab fi syai'in
karena sesungguhnya bukan termasuk adab al-firaru mimman la mafarra minhu, lari dari siapa yang tidak ada tempat lari darinya. Bisa kita Bapak Ibu lari dari Allah? Nggak bisa. Apalagi kaitannya dengan ajal. Kalau sudah takdirnya meninggal, pasti meninggal. Sakit parah, dibawa ke rumah sakit yang memiliki alat ya paling mutakhir, kemudian diobati dengan obat yang paling mujarab oleh dokter yang paling ahli, spesialis sakit tersebut. Misalkan diselang banyak, takdirnya mati. Kalau misalkan kita, Ustadz ada kok sakit tapi nggak mati-mati sampai 10 tahun dia koma seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak untuk mematikan dia. Jawabannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itu keinginan Allah. Kalau dia orang baik maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menambah pahalanya, ingin menambah derajatnya dengan sakit. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan justru berbahagialah orang yang meninggal dunia dan diawali dengan sakit, ada kesempatan pelebur dosa. Atau bagi orang yang jiwanya buruk, ini keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan azab kepadanya. Sebelum dia diazab di alam barzakh, sebelum dia diazab di akhirat di neraka, Allah azab di dunia dengan azab yang luar biasa. Dia tidak bisa untuk menggerakkan anggota badannya, tapi hakikatnya dia merasakan sakit. Apalagi ketika sakaratul maut, innalil mauti la sakarat, kata Rasul. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada adab bagi orang yang dia lari dari siapa yang tidak ada tempat lari darinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Dan Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, hendaklah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Allah tutup, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi tawakal dan iman memiliki keterkaitan yang erat. Semakin beriman semakin tawakal, tawakalnya turun, imannya turun. Jadi hari ini jika kita tawakalnya turun, berarti imannya turun. Masih takut kepada makhluk, berarti imannya turun. Itu standarnya, itu untuk mengukurnya. Barometernya ini. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakalah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Iman dan tawakal. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang keempat, kata beliau, wa yanzurul muslim ilal iltafillahi ta'ala bihi fi jami'i umurihi. Dan seorang muslim melihat kepada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perkaranya, wa ila rahmatihi, dan kepada rahmatnya, walisairi khalqihi, kepadanya dan kepada segenap makhluknya. Sehingga kalau dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelemah lembutan, yang harus dia lakukan adalah bagaimana menggapai itu. Dengan apa?
Al-amal bima amara, melakukan amalan sesuai dengan yang diperintahkannya. Ditambah lagi roja, ada harapan. Orang beramal tanpa ada harapan hampa. Bapak Ibu datang ke masjid ini sholat subuh, apa yang diharapkan? Surga. Dingin-dingin, ya, masih agak sedikit gerimis mungkin. Kalau kita bicara nafsu, enaknya apa? Di rumah. Kalau bicara nafsu. Tetapi kenapa ada orang-orang yang bisa menerobos itu sehingga dia sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika ibadah itu pun khusyuk? Karena di sana ada harapan yang luar biasa. Yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka melihat orang Islam ini orang yang gila, candu agama. Ini orang-orang kafir. Kenapa? Karena logika mereka bukan logika iman. Kaidah mereka bukan kaidah iman, tapi kaidah dunia yang mengukur untung rugi. Kalau pergi ke masjid pagi-pagi, adakah keuntungan? Nggak ada bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang harapannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keuntungan yang besar. Kalau kita bahas keutamaan sholat subuh saja, itu pahalanya Masya Allah, keutamaannya sangat banyak. Kita paham itu semua, lalu kita praktikan, kita masukkan sebagai pengharapan kita kepada Allah, maka luar biasa. Sehingga orang yang mengharap pasti akan memunculkan amal, akan memunculkan amal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kata Allah, melingkupi seluruh apapun. Rahmat Allah itu mencakup seluruh apapun. Contoh, di dalam air yang kita anggap sebagai apa? Bukan makhluk hidup, benda mati, air. Tetapi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmatnya? Air ini bisa beku. Bisa beku. Ketika Allah takdirkan air ini tidak menjadi rahmat, kita minum dalam keadaan cair di tenggorokan menjadi beku, apa yang terjadi di tenggorokan kita? Akan menyumbat. Akan menyumbat. Dan kita akan sulit untuk itu. Ditelan nggak bisa, dimuntahkan nggak bisa. Ada rahmat di sini. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan makhluk hidup, yang rahmat Allah itu ada 101 diturunkan, itu bisa untuk dibagi-bagi kepada seluruh makhluk yang ada. Kalau manusia dari Nabi Adam sampai nanti terjadi hari kiamat, hewan-hewan pun mendapatkan rahmat itu. Di antara contohnya, tidak ada binatang buas yang mau memakan anaknya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang jahat yang dia itu mau kalau anaknya jadi seperti bapaknya. Tidak ada. Kecuali yang akalnya sudah rusak, sudah zina atau melakukan hubungan gelap tadi, anaknya dibunuh. Ini akalnya sudah tidak ada. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah itu melingkupi seluruhnya. Yang harus kita lakukan mengharap kepada Allah dan beramal. Di samping itu juga berdoa kepadanya. Ini penting. Dalam amal ini harus dihadirkan satu, yakin bahwa Allah itu akan menerima amal kita. Kita harus yakin bahwa Allah menerima amal kita. Sholat subuh, sholat subuh tadi, dia menganggap Allah itu menerima amal saya atau tidak, nggak yakin. Padahal syarat diterimanya amal adalah yakin. Dia nggak yakin. Lalu ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan amal saya? Karena saya mendengar dari beberapa ceramah
namanya sholat itu harus terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, serta sunnah-sunnahnya. Tapi saya belum tahu itu semua, atau yang saya ketahui baru sedikit. Akankah Allah menerima dari ibadah saya? Berarti di sana juga ada keyakinan hakikatnya. Apa keyakinannya? Siapa yang melakukan sholat dengan sempurna diterima, itu keyakinannya. Sehingga dengan keyakinan itu dia berusaha untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki wudunya. Isbaghul wudu alal makari, sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Tadi sholat wudunya dingin, gimana? Disempurnakan, tangan dibasuh, bukan cuma diusap. Ada di sini Pak, ngusap tangan kalau wudu. Ambil air, dicipratkan begini, terus diusap. Wajahnya ambil air, hempaskan begini, kemudian dia usap wajahnya. Wudunya tidak sah. Maka wajah, tangan itu dibasuh, dialirkan air. Dia sempurna untuk itu, yakin Allah menerima. Nah, inilah roja, pengharapan, kemudian ada amal di sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Wa may yaqnut min rahmatillah illa zalimun. Dan tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kata beliau qala rahimahullah, wa yangdurul muslim ila syiddati batsi rabbih, dan seorang muslim melihat kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala, wa ila quwwatin tiqamihi, dan kuatnya balasan Allah Subhanahu wa taala, wa ila sur'ati hisabihi, dan cepatnya hisab yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan. Sehingga dengan ini apa yang harus kita hadirkan? Takut dan tidak maksiat. Ini adab kepada Allah yang berikutnya, takut dan tidak maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mudah Bapak Ibu, cepat di dalam menghisab. Menurut ulama, Allah itu menghisab manusia dalam satu waktu. Dari Nabi Adam sampai nanti terjadi hari kiamat, siapa orang terakhir dihisab dalam satu waktu, selesai. Yang lama apa Bapak Ibu? Nunggunya. Ketika seorang di padang mahsyar, orang-orang seluruh manusia di padang mahsyar, mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, kapan akan dihisab. Kata Rasulullah SAW, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai baju, dan belum dikhitan. Di dunia orang kaya punya harta banyak, di dunia mungkin punya baju banyak yang bagus-bagus, di dunia sandalnya bermerek, ya, di dunia pernah dikhitan, nanti di padang mahsyar, mohon maaf, telanjang tanpa pakaian, tidak pakai sendal, belum dikhitan, menunjukkan bahwa dia itu tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, ala ardin baydha, di atas tanah yang warnanya putih, afra, kemerah-merahan. Seperti apa ini Bapak Ibu? Marmer. Menurut ulama seperti marmer, lapisan marmer. Kenapa? Karena lapisan marmer itu tidak mungkin ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Dan saat itu orang sudah tidak lagi butuh dengan bercocok tanam. Tidak seperti di dunia, ada tanah bisa ditanami sehingga seorang jasad kita ini butuh dengan makanan. Makanan dari mana? Dari tanaman yang ditanam oleh seseorang. Tapi di akhirat sudah tidak lagi butuh itu, dan tidak ada tempat kecuali di mana kakinya berpijak. Itu di padang mahsyar. Lama menunggu, datang ke Nabi Nuh,
Nabi Nuh tidak bisa untuk datang kepada Allah. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim tidak mau. Manusia datang kepada Nabi Musa tidak mau. Nabi Isa tidak mau. Dan datang kepada Sayyidul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Allah, lalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya cepat mengadili manusia. Allah datang mengadili mereka semua dalam satu waktu. Kanafsin wahidah, layaknya seperti apa? Jiwa yang satu. Gampang bagi Allah. Walaupun bermacam-macam Bapak Ibu. Apa bentuk bermacam-macamnya? Ada orang yang masuk surga secara langsung, ada orang yang dihisab tapi ditutup dengan tirai. Ada orang yang dihisab, ditampakkan kemudian seluruh amalan-amalannya. Ada orang yang dihisab, ya, ditampakkan seluruh amalannya, dimasukkan ke neraka. Dan ada orang yang tidak ditampakkan amalnya karena tidak punya amal soleh. Siapa mereka? Orang kafir. Berbagai macam bentuk hisab, tetapi bagi Allah sangat mudah dalam sekali waktu. Dan itu tidak memberatkan Allah, tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya dia sadar akan hal itu sehingga muncul rasa takut. Dengan takut itu muncul rasa enggan untuk bermaksiat kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, yang durul muslim ilallahi inda maksiyatihi. Seorang muslim melihat kepada Allah ketika dia bermaksiat kepadanya, wal khuruj an ta'atihi, dan keluar dari ketaatannya. Wa ka'anna wa'idahu qad tanawalahu, seakan ancamannya telah ada pada dirinya. Ini penting sekali menghadirkan itu, yaitu apa? Ketika berbuat dosa seakan ancaman itu sudah ada pada dirinya. Wa adzabahu qad nazala bihi, dan azabnya telah turun kepadanya. Jadi walaupun menurut ulama kalau ada musibah kepada seorang muslim itu ujian, musibah kepada orang kafir itu adalah azab. Tetapi bagi seorang muslim jangan sampai mengira itu ujian. Ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khusus untuk dirinya yang ketika tertimpa musibah. Ini bisa jadi adab dari Allah. Contoh mudahnya, jangan terlalu besar-besar. Ngendarai motor atau mobil banyak bocor. Bisa jadi ini karena maksiat saya. Introspeksi. Tapi kalau dia mengatakan ini musibah karena saya orang beriman, berarti Allah ingin meninggikan iman saya. Khawatir kepedean dia. Bahaya kalau seperti itu. Maka yang terbaik bagaimana? Untuk orang lain menilai orang lain, seorang menilai orang lain itu musibah, yaitu berupa apa? Ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan. Tapi kita menilai diri kita ini sebagai apa? Adab. Bisa jadi ini maksiat saya, sehingga dia kemudian muhasabah. Ini adab seorang muslim. Sudah israf ya, sedikit lagi. Kemudian apa? Dia memandang bahwa ketika melakukan ibadah bahwa balasannya ataupun janjinya telah ada pada dirinya. Dia misalkan, ini sebagai penutup kita, nanti di siang hari atau di hari ini melakukan aktivitas dengan baik, aktivitas dengan nyaman, dengan tentram, lalu dia teringat, semalam saya melakukan sholat malam. Bisa jadi karena pengaruh sholat malam saya. Itu tingkatkan, bukan berarti untuk sombong. Untuk sombong begini, oh pengaruh sholat malam saya, berarti diterima, besok nggak sholat malam lagi. Nah ini masalah. Tapi bagaimana seorang muslim? Bisa jadi karena pengaruh sholat malam saya, sehingga besok saya harus melazimi itu. Nah ini yang bagus. Hari ini alhamdulillah merasa tentram melihat anak kok tiba-tiba nurut. Kalau mendapatkan nasihat dari orang tua, bisa jadi karena tadi saya sholat berjamaah di masjid, sholat subuh di masjid berjamaah.
Sehingga apa? Dilazimi, diistiqomahkan. Ketika anaknya kemudian bandel, mikir, oh setelah sholat subuh tadi saya prasangka buruk kepada orang. Nah ini harus dihadirkan di dalam diri seseorang supaya dia memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab kepada Allah, sehingga ya yang terakhir ini namanya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan menjadi orang-orang yang memiliki adab yang tinggi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.